Tuhan. Kayak Amin. kecanduannya itu dengan hadirat Tuhan. Kecanduannya itu dengan Oke, ada recording. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman yang ada, walaupun ada yang pertama kali baru kenal. Dan terima kasih buat Andrean, Steven Immanuel, dan teman-teman, dan Ko Martin. Saya panggil Ko Martin aja. Kita bisa berkumpul di Zoom ini, terutama untuk kita mendengar kesaksian dari Sam hari ini. Saya percaya bahwa semua kita akan diberkati karena saya kenal Sam cukup lama, dan yang salah satu juga yang mengikuti pelayanan saya dari awal, bagaimana seluk-beluk dan bagaimana Tuhan bawa sampai sekarang itu adalah Sam juga. Dan dia akan ceritakan bagaimana kesaksian kehidupan dia. Kita tidak pandang umur ya, mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih berumur, lebih muda, tapi kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin ya. Dan kita dari Encounter God Ministry, pelayanan ini sebenarnya punya satu visi, yaitu supaya semua orang itu, orang-orang yang mendengar video kita ini, boleh mengalami Tuhan. Boleh mengalami Tuhan dalam arti, orang itu boleh diubahkan dan semakin serupa dengan Tuhan. Dan kita juga punya YouTube channel, kalau video ini memberkati, bukan tujuan untuk memperbanyak subscriber, supaya menjadi berkat. Saya percaya bahwa justru di masa corona ini nggak bisa beribadah di gereja, banyak orang yang terhilang. Karena kenapa? Memang malas online itu kadang-kadang membuat kita juga sendiri malas. Kadang-kadang, online nggak ya? Apalagi kalau udah online, pasti bukannya yang lain. Jadi saya berdoa dari Encounter God ini boleh di subscribe, bisa share ke teman-teman yang ada, supaya teman-teman yang lain juga boleh diberkati. Amin. Lagi ini semua untuk kita semua, dan saya percaya kedepannya bakal banyak orang yang akan tergabung dengan kita semua, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau untuk saudara, siapapun saudara yang punya pergumulan sakit, mau konseling, mau didoakan, apapun itu, boleh chat kita di hotline kita, admin yang pernah dihubungi oleh admin yang ada untuk chat ID ini di 082180878889. Yang dimana 24 jam ya, Anda boleh chat WA dan juga boleh pakai telepon juga boleh. Dan kita akan memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan mau. Sudah ada beberapa yang sudah mulai konseling ya, dan kita berdoa berharap semua yang ada bisa mendapatkan jawaban juga. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi, kita hari ini akan dilayani oleh Samuel Kristi Kindangen ya. Ini orang Manado campur Batak campur Chinese ya. Jadi ini tiga suku kayak saya kan. Sekarang saya punya istri Dayak, Batak, dan Chinese sayanya. Oke. Dan kembali lagi ini ada Ko Yosua. Ini sama Yovita ini sekilas sebentar ya sebelum mulai. Saya nggak apa-apa. Ini Yovita itu pacarnya Ko Yosua. Ya biar tahu nanti, biar nggak ada yang salah kira. Kayak dikira Yovita masih jomblo kan, yang dikira gitu. Oke, tanpa berlama-lama, Sam, saya serahkan tempat untuk kamu untuk mulai kesaksian, dan nanti ketika di perjalanan nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung chat ke admin yang ada. Nanti kita akan sortir pertanyaan Anda dan kita akan mulai membahasnya. Oke? Silakan Sam. Oke, thank you Ko. Shalom semua, aku Samuel. Sebenarnya ketika dipercayakan saya lupa satu hal. Sebenarnya kita udah doa, cuman kita sini belum doa. Silakan doa dulu Sam. Oke, sebelum kita sharing, kita satu dalam doa yuk. Kita pejamkan mata. Kita datang ke hadirat Tuhan. Thank you Tuhan atas satu kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama di hadirat-Mu Bapa, sekalipun kami di tempat yang berbeda-beda, di lokasi yang berbeda-beda, tapi kami percaya Engkau nggak terbatas, Kau nggak dibatasi oleh jarak Tuhan. Kau hadir di tempat kami masing-masing, dan biarlah Tuhan lewat apapun yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup hamba Tuhan, biarlah itu benar-benar bisa jadi surat terbuka, kesaksian hidup, bahwa Engkau benar-benar ada di hidup kami semua Tuhan, dan Kau sangat mengasihi kami semua, apa adanya Tuhan. Biarlah Tuhan,
setiap orang yang benar-benar gak sepenuhnya hatinya terbuka untuk Engkau Tuhan, mungkin ada keraguan atau apapun itu, biarlah Engkau yang mengatur kami semua Tuhan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang berbicara secara pribadi Tuhan, lewat kami masing-masing Tuhan. Lewat Dan kami masuk. di doa kami Bapa, in Jesus name. Amin. Oke. Shalom semua. Nah, hari ini aku mau sharing ya tentang sebagian besar dari hidupku gitu ya kan. Nah, ketika dipercayakan ini sebenarnya aku agak bingung juga. Kayak apa ya, apa yang benar-benar mau ku sharingkan di dalam hidupku gitu loh. Mungkin bukan, aku nggak sepenuhnya punya background yang spektakuler orang lain, yang berdosa segala macam, dan bertobat terus dipakai Tuhan, aku nggak gitu gitu loh. Maybe aku cuman orang yang biasa, mungkin aku cuman orang biasa, tapi Tuhan jangkau aku waktu ketika aku satu SMP gitu loh. Nah, sekalipun aku orang biasa, aku terlahir dengan banyak kekurangan sebenarnya. Nah, mungkin kalau di tampilan ini kalian cuma ngeliat muka gitu kan, tapi sebenarnya aku punya banyak kekurangan fisik gitu. Dan kita tahu di dalam kehidupan ini, Alkitab sendiri mengajarkan bahwa kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dan aku punya apa ya, satu kekurangan yang aku punya, mungkin bukan sekedar di bagian tubuh, tapi mungkin juga di bagian kejiwaan gitu. Nah, em, ketika aku terlahir di dunia ini, aku banyak banget kekurangan. Salah satunya adalah skoliosis, kelainan tulang belakang, nah, dan juga aku punya riwayat asma, aku juga punya bagian organ dalam yang gak sepenuhnya berfungsi, yaitu ginjal, dan banyak kekurangan lainnya gitu. Tapi ketika satu SMP, Tuhan jamah aku, Tuhan tangkap hati aku, ya banyak banget yang Tuhan pulihkan. Tetapi satu hal yang jadi apa ya, pemikiran di aku gitu. Kenapa Tuhan gak memulihkan semuanya gitu. Tuhan gak sepenuhnya memulihkan semua kelainan-kelainan yang ada di diriku. Mungkin aku punya background misalnya, aku punya ginjal itu satunya tuh cuma sekedar numpang eksis gitu. Aku, setiap orang punya 2 ginjal, dan di dalam tubuhku, aku nggak tahu kalau sekarang gimana, tapi satunya itu ketika aku SMP, yang setauku itu cuma numpang ada gitu. Dan kenapa itu bisa aku percayakan hal itu? Sebelum aku kenal Tuhan, aku tahu banget, aku lari 10 meter, itu udah bengek, ngos-ngosan gitu. Nah, satu SMP, Tuhan membuat semua hal yang menyusahkan aku dipulihkan. Aku bisa berlari seperti orang normal, aku bisa olahraga seperti orang normal, bersaing dengan orang normal, seperti itu gitu. Tapi ada bagian-bagian lainnya ya Tuhan nggak pulihkan itu. Salah satunya skoliosisku, dan juga cara aku memandang dunia ini, cara aku memandang kehidupan ini, Tuhan nggak sepenuhnya pulihkan. Dan ketika 3 SMP, itu aku belajar tentang satu mata pelajaran, dan di situ aku shock gitu. Aku shock kenapa itu terjadi pada aku, dan mata pelajaran itu sedang membahas tentang kelainan jiwa pada anak kecil. Dan aku nyadar banget bahwa satu SMP sebelum Tuhan jamah aku, ada satu perbedaan yang spesifik yang aku aku rasa sebelumnya semua orang tuh punya. Ketika orang kenal Tuhan, hati mereka akan berubah, mereka akan mengasihi sesama dan sebagainya. Aku mikir ke sana. Tetapi aku salah di satu hal. Semua orang sekalipun belum kenal Tuhan, at least setidaknya mereka punya rasa simpati ketika orang sedang merasakan sakit dan lain sebagainya. Tetapi aku enggak gitu. Aku benar-benar egosentris ketika sebelum kenal Tuhan, satu SMP itu, aku egosentris dan semua di pola pandangku ya, semua untuk aku dan untuk keuntunganku. Aku ngindarin semua konflik atau apa, supaya aku untung doang gitu. Nah, maksudnya apa? Kurang lebih seperti ini. Setiap orang secara apa ya, psikologis, ada fakta bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi psikopat, sekitar 3-5%. Nah, mungkin bertanya-tanya, kok bisa aku ini psikopat, kok bisa? Aku kan anak baik-baik, aku kan cowok baik-baik, aku kan cewek baik-baik. Bisa aja gitu. Contoh, ketika kita ada di satu ruangan, terus ada nyamuk, kita bunuh nih.
Dan kadang-kadang kita ngerasa puas ya nggak sih? Kita nggak ada ngerasa iba, ngerasa sedih pada nyamuk itu gitu. Nah, Sorry, contohnya, eh, sorry potong Sam. Psikopat itu sejenis kayak suka bunuh ya, maksudnya gitu ya Sam kan? Biar pada tahu ya. oke, Kayak bisa jelasin. oke. Psikopat itu adalah eh, satu bahasa ilmu gitu kan untuk satu kondisi di mana kita kurang bisa merasakan iba, merasakan sedih ketika seseorang itu mengalami penderitaan. Misalnya ketika seseorang itu disiksa, dia ngerasa ya udah biasa aja gitu. Dan itulah yang ada mungkin pada kita gitu. Kenapa ya? Dosa itu datang pada manusia dan kita ada di bawah hukum dosa. Dan salah satu efeknya adalah itu, kita mempunyai potensi itu. Contoh nih, mungkin kita ngerasa bahwa mungkin aku bukan pembunuh atau apa, aku nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang kasar, sesuatu yang menyiksa orang dan sebagainya. Tapi kalau untuk cowok-cowok nih, takut nggak sih pada kecoa? Nah, kalau ada kecoa nih, kadang kalau kita dapet, kita seringnya itu siksa ya nggak sih? Kayak dikasih sabun pelan-pelan, ngelihat dia mati tersiksa gitu kan, kayak ada rasa puas tersendiri. Nah, itu potensi pada psikopatisme gitu, menjadi psikopat. Tapi ya, gimana pun juga ketika kita melihat sesama manusia tersakiti, kita sepenuhnya aku rasakan gitu. Itu nggak sepenuhnya aku rasakan. Tes internetku sedang gangguan di tempat kalian, kedengeran? Masih connect? Iya, tadi agak kepotong sedikit sih, Sam. Oke. Mm-mm. Jadi kelainan kejiwaan yang satu ini itu mungkin nggak ada pada semua orang gitu. Dalam tanda kutip, semua orang mungkin merasakan rasa sedih ketika ngelihat sesamanya itu menderita. Tetapi mungkin itu nggak ada pada diriku gitu. Itu nggak ada pada diriku karena ketika apa ya, sebelum kenal Tuhan, aku ngelihat um, apa ya, berita-berita tentang orang disiksa dan sebagainya, aku ngerasa biasa. Secara jujur itu yang aku rasakan. Bagiku itu normal gitu. Nah, kenapa aku semakin yakin ada kelainan itu? Ketika aku kecil, salah satu kelainan dari kejiwaanku adalah aku punya kelebihan khusus, aku bisa merasakan adanya makhluk halus gitu, atau yang orang sering bilang dengan indera keenam. Nah, itu aku punya, jadi aku bisa ngelihat seperti itu. Dan aku takut banget pada mereka dulu. Dulu aku takut banget pada mereka. Sedangkan ketika aku melihat satu video klip tentang penyiksaan uh, di dunia perang di Timur Tengah, Israel versus Iran kalau nggak salah, itu ada yang disandra dan itu benar-benar pembunuhan manusia dengan manusia, aku nggak takut gitu. Jadi aneh kepada makhluk itu, aku makhluk halus aku takut, dan pada manusia yang dibunuh aku nggak ngerasa ngeri. Nah, itu aku ngerasa biasa ketika aku renungkan ini. Kenapa Tuhan nggak sepenuhnya pulihkan gitu? Kenapa Tuhan nggak sepenuhnya pulihkan? Dan uh, kenapa ya Tuhan mungkin nggak pulihkan itu di masa ketika aku udah fatal banget, mungkin aku udah di penjara dulu atau apa segala macem, dan Tuhan pulihkan itu, kenapa nggak gitu? Karena itu bisa aja orang malah ngeliat gitu loh, pertobatan yang benar-benar cemerlang, yang apa segala macem. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan pada aku, semuanya bukan tentang siapa kita, tapi tentang kasih Tuhan itu sendiri. Tentang kasih Tuhan itu sendiri. Andai kata nih, Tuhan mengizinkan aku untuk melakukan dosa yang keji, benar-benar keji banget, dan Tuhan baru tangkap aku, Tuhan baru buat aku bertobat. Ya kemungkinan besar yang diincar manusia apa? Ya kesaksian manusia itu sendiri, bukan Tuhannya gitu. Tetapi aku sebelum eh, sepenuhnya melakukan satu dua dosa yang keji, ya Tuhan udah tangkap aku duluan gitu. Itu. Jadi poin pertama yang benar-benar aku mau sharingkan dari kesaksian hidupku adalah tentang Tuhan itu sendiri, kasih Tuhan, tentang kasih Tuhan itu sendiri, dan kasihnya itu benar-benar eh, apa ya, terlalu nyata di hidup aku gitu. Nah, maksudnya apa? Kita buka di Matius 7 ayat 7. Mungkin bisa Aku ditampilkan. share screen ya. Nah, di Matius 7 ayat 7 ini tentang apa ya? Pernyataan Tuhan gitu kan.
minta apa saja, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini sering banget dipakai untuk cari berkat, mungkin cari karunia dan lain sebagainya. Tetapi satu yang di benakku, kenapa kita nggak minta hubungan dengan Tuhan itu sendiri? Ada nggak sih orang yang benar-benar rindu pada Tuhan itu sendiri? Nah, dengan kekurangan yang ada padaku, aku tahu banget bahwa aku adalah pribadi yang gampang bosan gitu. Ini efek samping ketika aku tahu mungkin aku punya potensi menjadi psikopat. Aku gampang bosan, aku ngelakuin ini, ketika aku bosan aku berhenti, udah aku tinggalin. Tetapi satu hal, bicara tentang hadirat Tuhan, aku nggak pernah bosan sampai detik ini. Dan itu benar-benar adiktif banget, itu benar-benar bikin ketagihan, itu adalah kasih Tuhan gitu. Jadi aku mau sampaikan bahwa ketika dunia ini bisa nolak diri kalian, dunia ini menolak diri kalian dengan apa ya, tanpa alasan, hanya satu pribadi yang bisa menerima kita apa adanya dan tanpa alasan juga, yaitu Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, ketika Tuhan ajarkan ini, mintalah, carilah, ketoklah. Kenapa sering banget dikaitkan dengan berkat? Kenapa kita nggak kepikiran bahwa mungkinkah ini pesan tersembunyi uh, bagi kita bahwa Tuhan itu benar-benar rindukan adanya kita di hati Dia gitu. Rindukan adanya hubungan yang benar-benar dalam banget dengan Dia gitu. Nah, itu yang kurasakan gitu. Sekalipun aku terlahir yang mungkin terlihat biasa, setiap kali aku tahu bahwa aku punya banyak kekurangan, satu fakta bahwa orang-orang yang terdekat dengan aku nggak sepenuhnya nerima aku apa adanya. Dan mungkin nggak memberikan penerimaan yang aku butuhkan gitu. Sehingga satu hal, Tuhanlah yang mendidik aku secara face to face, secara person to person, secara orang ke orang, dan itu yang kurasakan ketika Tuhan menjamah aku. Satu hal, kita bisa berbicara dengan Tuhan. Tuhan inginkan adanya satu hubungan yang dekat dengan Dia. Jadi ketika orang nih ya bilang bahwa segala sesuatunya tentang Tuhan, mungkin benar. Ada juga pandangan bilang segala sesuatunya tentang kita gitu. Tapi itu terkesan egois. Tapi satu hal yang aku pelajari, ini tentang kita dan juga tentang Tuhan gitu. Kenapa ya? Hal kedua yang aku mau bagikan adalah dia menginginkan hubungan yang erat pada kita gitu. Kita buka di kejadian eh, kejadian 3 ayat 9. Nah, kalau kita lihat di situ, ini tentang Adam jatuh dalam dosa gitu. Tuhan bilang bahwa di manakah engkau Adam gitu. Di manakah engkau? Tuhan tuh nggak nanya. Manusia, kenapa kamu jatuh dalam dosa? Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu ngelakuin itu? Kenapa kamu memikirkan sesuatu yang hina di mataku? Tuhan nggak bilang gitu. Tapi Tuhan tuh bilang, di manakah engkau? Itu kalimat pertama yang Tuhan sampaikan. Ini sering banget aku ucapkan ketika aku memberitakan Injil. Kenapa ya? Tuhan benar-benar menghargai adanya hubungan dengan manusia itu sendiri. Tuhan menghargai itu. Tuhan nggak terfokus pada dosa kita. Bahkan Dia benar-benar rela untuk berkorban untuk kita, untuk memisahkan kita dari dosa kita gitu. Bahkan Dia sendiri yang membuatin. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, kita bisa baca di rumah ntar setelah ini, Tuhan tuh bilang memang benar ular itu akan menggigit tumit manusia, dalam tanda kutip kutuk dosa akan terus ada karena manusia udah jatuh. Tetapi Tuhan bilang selanjutnya, anak manusia akan menginjak ular itu. Dalam tanda kutip lainnya, Tuhan tuh udah membuatin, aku akan datang sebagai manusia dan aku memenangkan mereka balik. Manusia yang memisahkan, tapi Tuhan yang membangun jembatan itu sendiri supaya benar-benar Dia tuh ingin kita gitu. Kenapa ya kalau kita benar-benar perhatikan, kalau kita punya satu kekuasaan begitu besar banget, kita kemungkinan nggak akan melakukan hal yang sama seperti yang Allah kita lakukan. Bayangin, mungkin semua suka Avenger kali ya, tahu film Avenger kali ya, di akhir semua story-nya itu ada yang namanya Thanos, itu musuh yang paling kuat di film terakhir, itu dengan satu jentikan jari, setengah populasi dunia, semesta itu lenyap gitu. Itu terkesan kuat banget di mata kita. Tapi kita lupa, Tuhan jauh lebih berkuasa dari itu. Tuhan bisa aja satu jentikan,
menghidupkan banyak manusia. Satu jentikan, manusia punah semua. Satu jentikan, dan Tuhan menciptakan satu ciptaan yang baru, Tuhan bisa gitu. Dan mungkin kalau manusia yang jadi, aku yang jadi pencipta, I'm gonna do that gitu. Aku mungkin lakuin itu gitu. Tapi itu adalah manusia yang nggak punya kasih sebesar itu. Dan kalau kita mau terfokus pada apa yang Tuhan punya, Tuhan nggak punya alasan loh sebenarnya untuk lakuin itu. Dia punya segalanya, tapi Tuhan ngelakuin itu ya kenapa? Karena kasihnya itu. Aku mau bilang bahwa siapapun kita, Tuhan tuh bisa loh, Tuhan tuh bisa loh manggil kita, makai kita, memulihkan kita, apapun kondisi kita gitu. Tuhan bisa lakukan itu. Nah, selanjutnya yang aku bagikan adalah Tuhan menjamah kita, Tuhan tuh memanggil hidup kita itu untuk satu tujuan yang besar gitu. Nah, ketika aku sadar bahwa Tuhan menciptakan aku berbeda gitu, aku tahu aku lemah gitu, karena di satu sisi aku juga punya skoliosis gitu, aku nggak sepenuhnya bisa punya otot yang kekar, aku nggak bisa jadi tinggi dan sebagainya. Intinya secara fisik aku lemah, dan aku sadar itu. Dan aku punya pikiran bahwa Tuhan, kalau memang aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku harapkan, please, aku pingin 1% aja kenal kehendakmu di hidupku itu apa. Aku cuma pingin tahu. Aku cuma pingin tahu itu. Dan di situ Tuhan ngajari banyak hal. Salah satunya lewat doa. Tadi aku sebutkan bahwa di dalam doa, kita tuh bukan satu arah doang. Kita tuh bukan sekedar kita ngomong ke Tuhan dan udah kita sharing, Tuhan gak ngomong apa-apa. No. Tuhan itu akan bicara pada kita juga, dan doa adalah bicara tentang dua arah. Tuhan juga mengajarkan kita banyak hal. Untuk fakta sampingan, nah, Tuhan itu bisa bicara kita melalui 4 hal. Aku bagikan. Pertama itu adalah suara audible atau suara yang kedengaran dengan kuping. Itu ada. Dan juga ada suara hati. Dan aku termasuk yang suara hati gitu. Maksudnya apa? Ketika kita memikirkan sesuatu, kita mungkin bicara dalam hati. Tetapi bagaimana jika ada satu orang yang ngomong juga di hati kita, tapi itu bukan kita gitu. Kita tahu itu bukan kita. Dan dia selalu mengajarkan sesuatu yang sinambungan dengan Alkitab, yang sesuai dengan Alkitab, yang benar-benar memberitakan kasih Tuhan itu sendiri. Itu suara hati. Nah, selanjutnya adalah lewat Alkitab itu sendiri. Maksudnya apa ya? Mungkin sebagian dari kita itu baca Alkitab teratur atau enggak di kitab ini di satu hari, besoknya di kitab lainnya. Tapi ada orang yang secara spesifik ketika dia ngalamin satu pergumulan, dia buka Alkitab. Dan ayat itu selalu berbicara rema yang spesifik untuk jalan keluar hidupnya. Itu ada, dan aku pernah menemukannya. Dan selanjutnya adalah lewat orang-orang. Kurang lebih mirip dengan apa yang lewat Alkitab ini, tetapi itu adalah nasihat dari pemimpin, nasihat dari saudara-saudara seiman, dan Tuhan bisa memakai lewat itu juga gitu. Dan Tuhan memberikan aku impresi banyak gitu. Tuhan mengajarkan banyak hal. Ketika aku berbicara dengan Tuhan, mungkin aku gak sepenuhnya ngerti apa maksud Tuhan, dan Tuhan memberikan satu karunia di mana aku bisa ngelihat satu gambaran tentang vision gitu kan, tentang penglihatan segala macam, dan tak kenapa aku ngerti isi maksud itu. Salah satunya ketika satu waktu aku benar-benar adalah seorang yang gampang banget untuk minder, gampang sekali untuk minder. Dan di situ aku ngelihat aku sedang memberikan bunga pada orang. Jadi ada orang ngantri banyak, dan aku kasihkan hadiah, aku kasihkan bunga segala macam. Dan ketika mereka pergi, hadiah dan bunga itu digeletakkan gitu aja gitu. Bahkan diinjak-injak dan sebagainya. Sekalipun gak niat injak, tapi intinya dilalu-lalang, mereka lewat, keinjak segala macam, dan benar-benar gak ada ingat tentang pemberian itu gitu. Dan selanjutnya adalah yang aku lihat adalah Tuhan itu memeluk aku dari belakang. Nah, itu satu waktu di mana aku benar-benar down, aku sedih banget. Kenapa aku ngerasa banget gak ada orang yang ngargain aku. Gitu. Jadi di situ Tuhan memberikan bahwa aku melakukan banyak hal itu tanpa aku sadarin, dan itu bermanfaat bagi orang lain gitu.
mungkin orang lain gak menghargainya, tapi Tuhan benar-benar terkagum dengan apa yang kau lakukan. Dan dari situ aku sadar bahwa mungkin ini adalah satu karunia yang Tuhan berikan juga. Nah, itu juga bisa kita milikin, karena satu waktu aku juga penasaran, bisa nggak sih aku pengen tahu apa isi hati Tuhan, tapi bukan tentang aku, tapi tentang orang lain gitu. Dan ketika aku aplikasikan itu, lakukan itu pada orang lain, banyak banget loh, banyak banget yang Tuhan kasihkan, dan itu secara spesifik gitu. Nah, ketika kita ngalamin satu dua kekurangan yang mungkin kita nggak terlalu ngerti, ini untuk apa sih, itu untuk apa sih, percayalah itu ada maksud yang mulia, percayalah bahwa Tuhan itu punya tujuan yang besar pada kita gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 5b, itu sesuatu yang benar-benar aku pegang banget, dan itu dikatakan bahwa Tuhan tuh bilang, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, satu kekurangan dan satu serangan iblis yang terus dilakukan pada kita adalah supaya kita nggak sadar untuk apa kita hidup di dunia ini. Supaya kita benar-benar menikmati tujuan kita di dunia itu hanya untuk senang-senang doang. Udah, iblis tuh cukup melakukan itu, dia membuat kita lupa bahwa keberadaan kita di dunia itu untuk apa, dan kita nggak connect lagi gitu dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi sadarilah apapun yang kita punya di hidup kita, Tuhan itu ingin supaya kita itu terus ada pada kita. Tuhan ini bilang, di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, maksudnya apa? Kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kayak motor deh, ketika motor itu ada kerusakan dan sebagainya, bagusnya di servis kemana? Ke penciptanya kan, ke merek di mana dia diciptakan. Kalau Honda ya ke Honda, dan kurang lebih seperti itu. Nah, kita, siapa yang nyiptain? Ya Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita ada masalah sesuatu, ya ciptakanlah gitu. Kita ciptakanlah satu hubungan dengan Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita sharingkan apapun yang menjadi pergumulan kita gitu. Nah, selain itu, apa sih maksudnya tujuan yang lebih besar? Kita fokus pada Tuhan. Apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan gitu? Nah, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Nah, ketika Tuhan menjamah hati kita, ada satu perasaan yang nggak bisa kita kontrol, ada satu perasaan yang nggak bisa kita jinakkan, yaitu adalah kasih Tuhan. Kita pingin nih sebagai anak kita menyenangkan hati papa kita. That's why aku percaya bahwa sekali selamat tetap selamat, tapi aku nggak percaya ketika Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu melimpah pada kita, itu menjadi lisensi, surat izin untuk berbuat dosa. Kenapa ya? Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita benar-benar gak mau nyakitin hati Tuhan lagi gitu. Kita akan berusaha sekuat tenaga supaya kita gak mau nyakitin hati papa kita. Bukan itu aja, kita pingin kasih hadiah, bukan untuk supaya kita masuk surga, tapi sekedar pingin nyenangin hati Tuhan. Dengan cara apa? Jiwa-jiwa. Itu pasti akan muncul di hati kita. Gimana sih caranya? Mungkin gak sepenuhnya kita tahu cara untuk memenangkan jiwa itu gimana, tapi itu akan muncul gitu. Dan ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan ajaran-ajaran teologi ataupun doktrin-doktrin keagamaan. Itu nggak bisa itu. Teologi bisa banyak, doktrin bisa banyak, tapi Tuhan itu bicara tentang relasi itu. Nah, itu yang aku mau sampaikan hari ini, bahwasannya aku mau tutup dengan ini sih. Nah, apa sih yang kita perlu lakukan gitu? Ya, satu hal, jadilah diri kita sendiri gitu. Jadilah diri kita sendiri, tapi di matanya Tuhan. Di mata Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, itu Tuhan itu sudah menciptakan satu perspektif yang sempurna di hidup manusia. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, ada kutuk dosa yang menaungi. Dan ketika Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, kerusakan itu seharusnya sudah pulih. Nah, itulah definisi kita jadi diri kita sendiri di matanya Tuhan. So, jadi temukanlah siapa kita di mata Tuhan, dan teruslah kejar intimasi dengan Tuhan. Itu yang aku mau sampaikan hari ini sih.
Oke, aku balikan lagi ke MC. Oke, semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya, jadi luar biasa ya. Maksudnya kalau ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan Sam ini apa namanya badannya kayak gimana kan? Karena dia duduk. Kalau tahu itu sebenarnya kalau tahu arti kata skoliosis badannya sebenarnya bengkok gini, kayak es tulangnya. Jadi saya pernah lihat Sam posisi asma saya pernah. Saya pernah lihat posisi kayak udah parah saya pernah. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari Sam itu sampai saya tadi terkagum dengan satu kalimat Sam itu adalah edik dengan hadirat Tuhan. Kayak Amin. kecanduannya itu dengan hadirat Tuhan, kecanduannya itu dengan kasih Tuhan. Memang tidak mudah ya. Ketika kita punya pergumulan, permasalahan untuk kita bisa seperti itu nggak gampang. Benar ya. Mungkin ada yang mau bertanya nggak? Mungkin boleh langsung. Kalau ada yang mau bertanya, kok bisa sih gitu kan? Bisa di unmute, dinyalakan mic-nya untuk bertanya. Atau Yovita atau Koyoso juga boleh. Ya, ini ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Bagaimana cara kita mengatasi tubuh yang nggak sempurna? Tadi mungkin juga belum diceritakan sama Sam ya. Kayak gitu. Orang cenderung membandingkan dengan lingkungannya ya. Maaf ya, saya sering ke panti asuhan, kadang melihat anak perempuan, apalagi kalau bibirnya sumbing gitu ya. Itu kayak harga dirinya itu udah nggak ada gitu loh. Dan ya memang nggak bisa dipungkiri melayani orang yang kayak gini ini susah sekali ya. Dan kita tahu Nick Fuki, apa namanya itu susah kali itu ya. Itu juga beberapa kali mau bunuh diri gitu loh. Nah, mungkin Cem bisa ceritakan bagaimana mengubah pikiran ini bahwa aku ini sungguh nggak beruntung gitu loh, kondisiku kayak gini. Ini kan yang susah sekali ya bilang gitu kan. Terus juga tadi minder ya, mungkin saya juga minder ya, punya minder banyak sekali saya gitu. Ya, saya percaya sekarang bahwa itu adalah triknya setan ya, untuk mencuri sesuatu dari kita. Apa yang dicuri, sukacita, tujuan hidup itu juga gitu. Tapi yang saya mau tanyakan, ini ada pertanyaan, triknya kayak gimana Sam? Bisa menang atas itu? Itu pertanyaan yang pertama ya. Mungkin satu-satu lah, dijawab juga, boleh. Oke, nah mengenai perspektif tentang gambar diri, ya aku berhasil menang atas itu ya satu hal kasih Tuhan itu sendiri gitu loh. Fokus pada apa kata Tuhan tentang hidupmu. Tuhan bilang kamu indah, ya udah kamu indah gitu loh. Dan jangan terfokus pada apa kata manusia, karena itu sementara, itu fana. Contoh ketika kita SD, ketika nanti kita udah SMA, banyak kan tuh lupa siapa teman SD kita. Apapun yang mereka lakukan, ya udah kita nggak pernah ketemu lagi gitu. Itu sesuatu yang fana, itu adalah rasa pergaulan yang sementara segala macam. Gitu juga dengan banyak komunitas. Kebanyakan dari itu cuma sementara. Setelah itu ya udah gitu. Contoh sekarang aku udah 25 tahun. Banyak banget koneksiku yang dulu-dulu. Ya udah lepas gitu. Aku nggak sepenuhnya terkonek dengan mereka, dan kalau aku masih terbebani dengan pikiran mereka, ya itu aku yang rugi sendiri gitu. Dan sekarang aku ngerti banget bahwa ya untuk apa adanya gengsi, untuk apa adanya harga diri supaya dipandang baik manusia, padahal Tuhan itu sendiri udah nganggap kita anak gitu. Mungkin pertama adalah sadari siapa Tuhan itu sendiri. Kalau kita sadar Tuhan itu siapa. Presiden aja kalau muji kita nih, datang muji kita seneng nggak? Mungkin seneng banget. Ini pencipta kita loh. Yang nyiptain matahari, yang nyiptain semesta, yang nyiptain gunung, yang nyiptain semua keunikan, dia nganggap kita berharga. Bukankah itu lebih dari cukup? Nah, dikutip dari Nick Vujicic. Nah, dia juga pernah ngomong, dia ditanyakan hal yang sama, kurang lebih. Kalau kamu percaya adanya mujizat, kamu kenapa nggak minta aja supaya Tuhan menumbuhkan tangan sama kaki? Dan ini bilang bahwa kalau aku menemukan panggilan aku dengan kondisi seperti ini, dan aku bisa seintim ini dengan Tuhan, untuk apa aku disembuhkan gitu. Dan entah kenapa sekarang aku bisa relate, bisa cocok dengan kalimat itu, karena ya udah gitu loh. Untuk apa benar-benar disembuhkan, bahwa orang yang sembuh belum tentu tuh dekat sama Tuhan, belum tentu tuh cari Tuhan,
justru dengan kondisi ini yang aku bisa ngerti bahwa bukan dengan kekurangan aku bukan dengan kelebihan aku Tuhan dipermuliakan, tapi karena aku banyak kekurangan, Tuhan mencukupkan itu semua gitu loh. Dan itu kerasa banget. So, tipsnya adalah cari Tuhan dan jangan dengerin kata manusia. Itu fana. Sedangkan apa kata Tuhan itu kekal. Ketika SMP kamu dibilang sama Tuhan bahwa kamu itu berharga, kamu sampai tua, Tuhan akan bilang kamu berharga. Itu nggak berubah. Amin. Mati. Berarti kita harus fokus dengan apa kata Tuhan ya, jangan apa kata manusia yang bisa menghancurkan kita ya. Sekalipun Yes. perkataan manusia itu terlihat baik, tapi kita perlu lagi lihat kebenarannya. Karena kadang-kadang manusia bisa berubah, kayak Sam bilang tadi, ya orang yang dulu dekat dengan kita ya sekarang mungkin nggak lagi, karena memang segala sesuatu bisa berubah. Thank you Sam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Tadi kayaknya Ko Martin mau ngomong kayaknya, Ko Martin. Karena tadi ada di unmute tadi sebentar. Di unmute dulu kok. Ya, thank you sebelumnya. Ya, luar biasa ya kalau dengan kesaksian dari Sam ini ya. Ya, kembali di satu sisi ya untuk saya pribadi juga untuk terhadap keyakinan ya ini kita bicara pribadi. Keyakinan bagaimana saya bisa yakin terhadap Tuhan Yesus itu ya untuk ya, apa yang saya pernah ditanya di WA-nya Encounter, pokok doa yang itu. Mungkin saya kembali ke ya sedikit cerita tentang saya, boleh bilang. Saya dulu ya anak yang jauh dari Tuhan. Ya sampai satu saat ya hanya saya satu kata yang bisa menyelamatkan hidup saya. Tuhan Yesus. Nah, di mana di situ terjadi pergumulan yang begitu dahsyat. Ya boleh bilang hanya dengan nama Tuhan Yesus saya bisa bernapas melalui nama Tuhan Yesus itu. Nah, cuman ya kembali kadang ya kita manusia kadang lebih cenderung otak yang bermain daripada hati. Ya. Nah, ini Tuhan selalu bekerja melalui hati. Tapi kadang ya di mana kita sebagai manusia apalagi terbentur dengan masalah-masalah lebih boleh bilang dengan kehidupan sosial yang sekarang ini, termasuk saya kerja ya sebagai sales gitu. Kadang yang sering yang membuat kita bentrok. ini yang bagi saya cukup rumit. Makanya saya bagaimana sih sebenarnya lebih cenderung kehidupan apa rohani yang kita bisa jalani dalam kehidupan sosial ini gitu loh. Ya mungkin bagi teman-teman dengan pengalaman rohani yang begitu lama ya begitu luas ya bisa itulah sharing lah gitu. Itu aja sih. Ya. Thank you sebelumnya. Ya, boleh tanggapi Sam. Itu bicara tentang kita sadar adanya Tuhan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya sama seperti yang aku sempat singgung sebelumnya, bahwa satu serangan iblis yang paling sering dia lakukan adalah membuat kita lupa kita tuh punya Tuhan, membuat kita lupa ada satu hubungan yang perlu dijaga ya dengan Tuhan itu sendiri. Ya ibaratnya hubungan itu udah gratis, dan kalau kita lupa dengan itu udah rugi banget. Ibarat kita dapat mobil Mercy gratis dan kita nggak pakai, ya itu rugi banget. Gitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak doa, kita nggak bangun saat teduh, sebenarnya kita yang rugi gitu. Nah, di satu sisi mungkin kalau kita bingung dengan itu ya, luangkan waktu dengan sengaja. Luangkan waktu dengan sengaja. Karena Tuhan sendiri yang bilang bahwa tubuh ini lemah. Roh itu penurut tapi daging lemah. Daging itu lemah emang. Pinginnya ngelakuin banyak yang enak doang secara tubuh, tapi itu godanya jadinya besar gitu. Dan disiplin aja, atur waktu. Aku mau doa jam pagi, aku mau doa, atau mau jam doa itu malam, disiplin.
latih tubuh kita supaya disiplin. Tuhan dulu baru kehidupan. Tuhan dulu baru jalanin kehidupan atau tutup hari kita. Jadi dengan adanya itu kita tetap tersadarkan bahwa kita punya satu hubungan yang spesial. Kalau itu terlewat, percaya deh kita gampang banyak tergoda dengan godaan iblis gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Siap. Oke, thank you. Ya, saya percaya sih, setiap kita tuh memang pasti punya pergumulan yang berbeda-beda ya. Makanya kita berharap kita bisa jadi saluran berkat untuk kita saling mendoakan gitu kan. Tidak terbatas ruang dan waktu lagi, karena di posisi PSBB di Jakarta, terus di daerah mana lagi. Kami di Kalimantan Barat juga semoga tidak ya, kita berdoa terus supaya pemberitaan Injil bisa jalankan terus, karena fase kedua ini juga semakin parah. Jadi supaya lewat online ini kita bisa saling support. Tapi thank you buat Ko Martin. Pasti ada jawabannya. Kalau boleh tambahin sedikit aja gitu ya, kayak sharing juga gitu. Kan kadang kita bingung ya dengan kehidupan kita yang sekarang, gimana sih caranya kita ngebalancein sama rohani. Kita nggak mau kayak, kalau aku boleh cerita juga ya, aku mungkin bisa dibilang ya petobat baru gitu. Maksudnya baru, misalnya Sam waktu itu pas SMP ya di Jamah Tuhan gitu, mungkin aku ini baru tahun lalu bener-bener bisa ngerasain ada Tuhan di dalam hidup aku. Dulu-dulunya tuh aku ya skeptis gitu. Maksudnya kayak, ya apa sih gitu kan, yang penting dunia ini tuh ada Tuhan, ya kita YOLO aja lah, ya kan, you only live once, kayak gitu-gitu. Nah, tapi pas tahun lalu itu baru ngerasain kayak, oh iya ya, ternyata tuh sebenarnya hidup ini tuh punya buku manual, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen bener-bener berharap sama Tuhan aja, cuman nggak mau kayak, oh Tuhan aku mau ikut kamu, tapi aku maunya ini, itu kan sebenarnya nggak boleh kayak gitu konsepnya. Nah, kalau tips dari aku sih, lebih ke arah kita itu diciptain itu pasti ada tujuannya gitu loh. Kalau misalnya kayak Koko misalnya kerja sales, aku kerjanya di fintech gitu kan. Kadang orang nanya, emang kamu suka ya kerjaan kamu kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut aku tuh kadang aku susah buat ngejawab. Cuman yang aku ngerti sekarang itu kalau Tuhan itu tuh, kita kan percaya Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan itu naruh di setiap kita itu punya tujuan. Jadi tujuan kita tuh bukan cuma jadi anak, terus habis itu punya pacar, nikah, punya anak, terus mati. Enggak kayak gitu. Cuman hidup kita tuh punya tujuan. Nah, aku pun masih mencari itu kok. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Karena setelah kita tahu tujuan kita di hidup itu apa, jadi kita nggak ngerasa hidup kita ini, kita tuh mau ngapain ya, kayak gitu. Karena kita pasti kayak puas gitu dalam hati kita. Bukan cuma kayak uang-uang doang gitu. Nah, waktu itu tuh kayak aku pernah ketemu sama temennya Ko Yosua ya. Jadi kita berdua punya pergumulan juga. Terus temannya Ko Yosua itu bilang kayak gini, kamu itu dekat dulu sama Tuhan katanya. Jangan muluk-muluk. Kamu tuh dekat dulu sama Tuhan. Kamu tuh tanya sebenarnya Tuhan tuh maunya apa dalam hidup kamu. Nah, setelah kalau kamu itu bisa presisi sama apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti bela. Apapun itu. Jadi lebih baik sih kalau di sisi aku banyak maunya. Cuman aku mencoba untuk nggak ngedepanin dulu apa yang aku mau. Cuman aku kayak selalu diingetin sama Ko Yosua juga kan, pacar aku, kayak maksudnya cari Tuhan dulu gitu loh, jangan apa yang kita mau. Pokoknya cari Tuhan dulu, kita sediain waktu, itu Tuhan pasti lihat gitu kan. Nanti Tuhan akan bukain satu-satu, dia bisa jamah kita lagi lebih gitu. Jadi ya semoga kita semua, misalnya ada beberapa orang yang level rohaninya belum kayak Ko Erik misalnya gitu, kita bisa terus semangat buat cari Tuhan pasti lihat. Ya jujur ya, kurang lebih sama kayak gitu ya. Boleh bilang, oke, kita paham. Tuhan punya kehendak sendiri terhadap kita. Tapi kadang ya kita di lapangan itu ya, di mana kita bertemu dengan, ya boleh bilang, namanya pedagang lebih cenderung cari profit gitu kan. Nah, ya, itu benar. Yang kadang di satu sisi ini yang kita sering kali malah justru boleh bilang kita kadang ngobrol, kita coba bawa sedikit-sedikit firman gitu ya. Itu yang kita sering malah dibentrok di situ. Ya, itu aja sih. Oke, thank you semua ya. Ring, mungkin tambahin sedikit, Ring. Merespon dari Ko Martin ya. Ya, Ko Martin usianya 35 tahun ya. Dagang itu udah dari 15 tahun. Kamu usianya 35 tahun. Iya, ngomongnya Ko Martin
Tadi ngomongnya Martin Oh. umur 35. Eh, Kebalik. Bagi Tuhan umur nggak ada masalah. Nggak kebalik tadi dia ngomongnya kebalik kok. Oh gitu. Ya nggak Sorry, apa-apa. Saya usia 35 tahun kok. Ah, Dagang udah 15 tahun ya. Iya. Turunan dari Chinese ini darahnya cuan terus. Aku mengerti banget ya yang kita omongin. Dan mau nggak mau itu kayak menarik diri kita gitu loh. Ya kita tahu sekarang prinsip hukum ekonomi itu apa sih sebenarnya kan? Keluarkan sedikit dapat sebanyak-banyaknya kan. Nah jadi aku mengerti banget pergumulan yang Martin ini kan. Belum lagi dengan sistem dagang ya yang ada di dunia ya kan. Kita nggak pakai swap nggak bisa, misalnya kayak gitu kan. Kita nggak pakai pelicin nggak bisa, kita nggak pakai kompromi nggak makan gitu kan. Nah cuman mau sharing sedikit ya, bagaimana caranya aku untuk berusaha menangkan diriku setiap saat gitu ya. Aku melihat begini, jadi ada beberapa orang itu punya panggilan khusus ya. Nah seperti kayak Erik ini, itu kayak intervensi Tuhan itu kayak menjagai jalannya tetap lurus. Nah sedangkan tipe yang satu lagi nih yang harus kayak berdarah-darah ya. Yang tipikal kayak saya, terus yang tadi kayak Samuel kita ya, itu kayak kita benar-benar harus ya mayoritas nih menjaga diri kita itu supaya ada di track jalannya Tuhan gitu. Kadang capek iya, kadang mengeluh iya, desperate iya gitu kan. Tuhan kok kayak gini gitu loh. Tapi kenyataannya kalau misalnya memang Tuhan itu menyelamatkan kita ya kan dengan percaya Tuhan Yesus, apa sih tujuannya kita percaya Tuhan Yesus? Supaya masuk surga gitu. Kenapa nggak saya hari ini dipanggil aja gitu kan? Kalau saya kelar, ya tujuannya dapet. Saya masuk surga bertemu dengan Tuhan. Ya, tapi ternyata ini yang pemahaman yang profound ya. Jadi dalam banget ya yang Tuhan kasih ke aku gitu. Aku tuh datang bukan ngasih kamu surga gitu loh. Tapi aku datang itu supaya membawa kamu kepada bentuk semula yang aku inginkan gitu. Tadi yang Samuel jelaskan, kembali kepada tujuannya Tuhan. Nah, tujuannya Tuhan itu apa dengan mati di kayu salib itu sebenarnya untuk mengembalikan apa yang dijatuhkan sama Adam dan Hawa. Apa itu? Berkuasa atas muka bumi ini, dan dia itu benar-benar setara dengan Tuhan, segambar dan serupa. Nah, segambar dan serupanya sebenarnya progresif ya. Satu lagi akan berhasil ya. Ini menurut saya, segambar dan serupanya itu benar-benar kayak Tuhan segel, oke, selesai. Ketika manusia lulus, nggak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, mungkin setelah itu Tuhan akan kasih buah, kan ada 2 pohon ya. Yeah. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tujuannya cuma satu nih, bisa nggak nih? Ya mungkin Tuhan itu dalam kemahatahuannya, oke, ayo sedikit lagi. Kalau kamu bisa nggak makan ini, gua kasih makan nih, pohon kehidupan nih, gitu kan. Nah, ketika itu keadaan kita akan jadi kekal gitu. Tapi ternyata kan gagal gitu. Nah, ketidaktaatan satu manusia ini berakar kita lahir udah dalam dosa ya kan. Semua orang lahir udah dalam dosa. Sehingga Roma katakan semua orang kehilangan kemuliaan Allah dan berbuat dosa. Nah, yang Yesus sedang lakukan ini adalah menjadi Adam kedua sebenarnya. Ketidaktaatan yang nggak bisa dilakukan sama Adam dan Hawa ini dilakukan sama Yesus. Nah, kita bisa beroleh ketaatannya Yesus ketika kita percaya sama dia. Dan sebenarnya ini tujuannya Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Ngapain dia tuh harus di kayu salib gitu kan. Supaya membawa kembali kesetaraan, kesederajatan, kepikiran, keinginan gitu loh. Nah, karena kita udah sederajat, kepikiran, dan lain sebagainya, surga itu hasil sampingan gitu loh. Jadi hasil tujuan utamanya bukan cuma surga. Tapi kalau kita ke surga masih dengan pikiran duniawi, aku rasa nggak kayak gitu cara kerjanya. Dan jadi yang Ko Martin itu katakan, ya itulah perjuangannya kita. Ini yang dinilai sama Tuhan. Jadi semangat. Harus semangat kita. Iya, benar. Coba bayangkan, nanti kita di surga itu udah nggak ada melayani. Nggak ada sakit penyakit, nggak ada pelayanan, gitu kan. Tadi kenapa saya bilang, kenapa nggak langsung mati aja sih, gitu. Sakit penyakit nggak ada. Ko Martin, saya pelayanan di orang gila ya. Hati saya ini punya kerinduan mendalam gitu. Saya tuh mikir gitu. Kalau seandainya orang gila ini aku, saya pengen didoakan, bukan ditakuti sama orang. Dan saya melihat banyak penderitaan. Saya melihat orang gila itu kadang nangis dalam diri saya. Tuhan, kenapa orang yang sehat kadang cakep-cakep gitu kan, masih muda itu bisa gila, rohnya itu hilang. Yang menurut saya orang tertawan ya, kesurupan dan dibikin permanen sama roh jahat itu. Nah, saya melihat banyak sekali kesedihan, ya
benar-benar kesedihan, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Dunia ini begitu kayak begini Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan tega sih taruh kita di dunia ini? Salah. Sebenarnya bukan Tuhan tega. Justru supaya kita ini perform yang kita nggak bisa lakukan supaya setara, segambar, dan serupa, ya, itu sudah Tuhan Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah saya nggak berbuat dosa? Saya gudangnya dosa, gitu kan. Tapi disitulah setan itu mengintimidasi, tapi Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Ayo, maju terus, anakku, maju terus, maju terus. Nah, kenapa kita nggak langsung mati aja, masuk surga, gitu kan? Enggak. Kita harus melewati hal-hal yang susah ini, gitu loh, supaya terangnya Yosua bercahaya, supaya terangnya Martin bercahaya. Bercahaya kayak gimana? Tadi yang Samuel jelaskan, dan Yovita tadi, saya bangga nih punya pacar kayak begini nih. Pada ya, romantis dikit. Yang Yovita bilang tadi, kejar Tuhan dulu. Memang harus kayak begini. Orang itu nggak akan bisa terbuka. Kapasitas terbesarnya Martin, kapasitas terbesar Yosua, nggak akan terbuka kalau kita nggak ketemu Tuhan yang menciptakan kita. Amin? Amin, amin. Jadi, kita harus punya pola pikir yang baru. Setiap hari, kalau Ko Martin sebagai sales, setiap hari tanya, Tuhan, apa yang bisa aku bantu? Nggak mungkin kita nggak mikir Tuhan. Dan Tuhan nggak langsung tempelin kita mati, kan? Betul. Beberapa kali saya ini juga jualan, gitu. Ya, doyanannya untung, gitu kan. Tapi Roh Kudus, percayalah, Roh Kudus itu yang akan membatasi kita kok. Martin, ini cuanmu ini keterlaluan. Jangan kayak gitu. Nah, misalnya kayak begitu, gitu. Tapi maksud aku, setiap hari ini, pakai pola pikir yang berbeda. Bukan pikiran yang mengeluh, bukan pikiran, aduh kok berat banget gitu. Tapi lihat ini sebagai kesempatan. Nanti di surga kita udah nggak bisa melayani lagi. Kesempatan kita adalah di sini. Menentukan posisi di surga adalah di sini. Jadi ayo teman-teman semangat ya. Juga saya ini masih single ya kan. Ya di usia yang kayak begini gitu. Tantangan itu banyak ya kan. Kekudusan, jaga kekudusan dan lain sebagainya. Saya bilang itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada? Ya supaya kita menang. Lebih daripada pemenang ya. Oke, itu aja. Thank you. Thank you. Amin. Semangat. Saya lihat dari pembahasan kita barusan sebenarnya udah ada beberapa pokok doa yang terjawab. Maksudnya yang bisa terjawab untuk pergumulannya kayak bagaimana kita mengedepankan apa yang kita mau. Kan tadi kan Yovita ada ngomong, Sam juga ada ngomong, dan bagus sih. Jadi kita bisa, firman itu pedang bermata dua. Jadi apa yang ngomongkan itu bisa sekalian menjawab pergumulan. Ada nggak yang lain yang mau ditanyain mungkin? Ada yang mau dibahas? Ya, sementara itu aja. Thank you. Thank you buat Ko Martin. Kita bisa saling support, kita kan saling mendoakan lah. Ya, amin. Siap-siap. Thank you. Mungkin Steven Andrean Hangga Pratama. Dipanggil loh. Ada nggak yang mau ditanyain? Yang saya hidupi dari salah satu kehidupan Sam itu adalah cinta dia dengan Tuhan. Walaupun memang panggilan kita itu kan secara itu ya agak berbeda. Saya sebagai penginjil, misionaris, Sam juga sekuler dan juga memegang komsel di salah satu gereja kan. Dan saya suka dari dia itu memang bukan karena dia, yang karena Tuhan yang memakai dirinya, yaitu cinta akan Tuhannya. Kadang-kadang saya juga curhat dengan Sam gitu kan. Kadang-kadang saya butuh ketenangan gitu. Bukan saya gila ya, ketenangan dalam arti saya butuh sesuatu yang bisa ibaratnya suntikan di otak saya gitu kan. Namanya juga manusia kan. Makanya kayak Yosua bilang, inilah kita butuh perform. Kalau dilihat, kalau belum pernah lihat badannya Sam sih, sampai sekarang Sam juga nggak perlihatkan badannya. Nggak mau berdiri dia kayaknya. Oke, ada lagi mungkin? Aja sih kalau mau lihat. Saya mulai ingat nih, temannya samping Sam itu kayak pernah lihat memang sih. Mungkin dulu nggak segendut gini kayaknya. Iya, Body shaming. Iya kan, benar ya? Iya kok. Karena saya dulu di GMS emang orangnya belak-belakan gitu kan. Orang pada tahu saya harusnya. Orang pada kenal. Aku tahu Koko dari apa ya, dari kayak Asher gitu atau Kedua. sering ada acara di
luar pintu gereja aku ada gitu. Nah, aku tahu di situ sih. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Pernah ngobrol loh. Saya aja lupa. Tadi Mungkin namanya karena udah cabi kayaknya. Sekarang udah cabi sebenarnya. Di luar Ya waktu dulu aku masih mungil-mungil. Mungkin dari Steven Immanuel. Jangan tutup kameranya. Ada yang mau tanyain nggak? Ini udah buka mic, harusnya ada yang nanya ya di sini. Ini ada yang hilang. Iya, Pak Martin bilang. Halo? Oh nggak ada ya? Iya. Kita tunggu, mungkin Steven ada yang mau ditanyakan atau Untuk Andrean. jangan lupa di unmute ya. Dibuka mic-nya terus baru ngomong. Malah pakai chat dia. Ini. Oke. Belakang Oh, lagi. ini saya bacain ya. Pakai chat soalnya. Kok saya mau tanya mengenai pelayanan untuk orang sakit. Bagaimana penghiburannya seharusnya yang kita berikan, sedangkan ketika mereka sakit, mereka sulit untuk mendengarkan nasihat. Silakan Sam. Oke. Mereka sulit untuk mendengarkan nasihat. Balik lagi tadi aku udah singgung bahwa kita bisa berbicara pada Tuhan. Oke. Ketika kita doa, kita bukan doa satu arah doang. Kita ngomong ke Tuhan dan Tuhan gak balas apa-apa, bukan kayak gitu. Ketika kita say something ke Tuhan, Tuhan bisa. Nah, seringkali ketika aku pelayanan pada orang sakit, sebagian bisa disembuhkan, dan ketika disembuhkan, itu pintu masuk supaya memberitakan Injil gitu. Nah, ketika mereka nggak disembuhkan, berikan penghiburan. Dan mungkin kita bisa kasih kata-kata yang manis, kata-kata yang menguatkan, dan beritakan Injil selagi bisa. Tapi misalnya di luar itu ya, kita bisa tanya ketika dia lagi ngomong nih, tapi kan aku merasa gini dan ngerasa itu, kita langsung tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang kau ingin katakan pada dia, dan bisa Tuhan sampaikan. Dia bisa aja bilang, anak ini sering nangis sendirian ketika semua orang udah keluar ruangan, dia nangis sendirian, dan orang masuk dia ngapus air mata, pura-pura kuat segala macam. Itu sering terjadi di aku. Jadi ketika konseling seseorang, tanya Tuhan, benar-benar tanya Tuhan. Dan justru itulah kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita padanya, dan juga Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa di luar sana yang sedang menderita penyakit, yang belum kenal Tuhan. Tuhan sangat mengasihi mereka. Itu sih kalau dari aku. Amin. Kalau dari saya, mungkin saya kasih masukan. Karena saya mungkin sering ketemu orang sakit ya. Termasuk harusnya Steven Immanuel juga sering ketemu orang sakit sebenarnya. Karena ini Steven Immanuel ini, tim mereka itu ada sejenis AOG. Kalau Jakarta AOG ya. Army of God. Mereka sekarang apa ya? Dulu tuh apa ya? Sekarang apa Steven? AOC. Katanya nggak AOC lagi. Belum dipastikan. Jadi Army of Christ gitu kan, sejenis gitulah. Jadi mereka punya pasukan anak muda yang juga sedang mempraktekkan mendoakan orang sakit, mendoakan orang dirasuk setan kan, dan pokoknya pelayanan mereka luar biasa. Jadi untuk ini memang satu hal, ini posisi konseling kan. Konseling, kalau kita harus peka dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita katakan, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau kita memang posisi nggak peka, kita perlu menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Saya paling suka menyampaikan kasih Tuhan buat mereka, karena saya tahu yang membuat mereka nyaman, membuat mereka bertobat, membuat mereka terima kita, bukan karena kita sebenarnya, karena Roh Kudus. Karena saya pernah pelayanan waktu itu, ya orang ini menentang, sangat menentang ya, sangat menentang, dan nggak mau dengar nasihat, ya udah saya tantang gitu kan. Dia tantang saya tantang balik gitu kan. Dia bilang kalau memang Tuhan seperti itu buktikan. Ya udah saya jawab, ya udah Tuhan tuh seperti ini, nanti tunggu aja. Pokoknya saya bilang kalau kamu butuh apa dengan Tuhan, ngomong aja mulai hari ini. Terus Tuhan tolong. Dari situ apa yang terjadi? Orang yang nggak pernah dengar nasihat, tiba-tiba malah selalu dengarkan nasihat dari kita. Jadi ibaratnya kita perlu yang namanya kepekaan dengan Tuhan. Kalau memang itu tidak terjadi pada kita, sampaikan aja kasih Tuhan buat mereka. Saya percaya kalau kita nyampaikan kasih Tuhan itu udah paling luar biasa di samping apapun yang terjadi lah. Karena kasih Tuhan itu udah paling inti
bahwa mereka dikasihi Tuhan. Saya masih ingat Oke. waktu saya pelayanan kepada orang yang tertuduh gitu ya, penyakit yang menuduh mereka. Akhirnya saya ngomong bahwa Tuhan tetap sayang kamu. Tuhan tetap sayang kamu. Saya masih ingat waktu saya ketemu orang kanker di salah satu rumah sakit di Pontianak dulu sebelum corona. Dia takut itu, dia udah takut bahwa kanker di payudara, sambung ke paru-paru, terus kena ke bawah, pokoknya udah komplikasi. Akhirnya saya waktu itu udah lama ya, maksudnya nggak pernah beritakan Injil kayak one to one lagi gitu kan. Tiba-tiba saya harus memberitakan Injil, saya ngomong agak kaku di awal. Tiba-tiba pas makin ngomong itu kayak semakin ada api gitu. Saya ngomong, akhirnya yang keluar dari mulut saya terus-terusan itulah kasih Allah buat dia. Akhirnya dia mau terima Yesus cuma masih takut. Akhirnya Tuhan kasih tahu saya sesuatu. Ketika Tuhan kasih tahu saya sesuatu, saya sampaikan, itu terjadi ke depannya waktu dia dibawa ke rumah sakit kucing. Karena saya diceritakan kesaksiannya, akhirnya orang ini yang takut terima Yesus sebelum dia meninggal. Nggak mau dengar orang, akhirnya mendengarkan orang. Amin. Amin. Emang Tuhan tuh luar biasa. Jadi itu untuk Steven, jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Karena bedanya penginjil yang di satu tempat, yang pergi sana pergi sini dengan orang yang menetap di satu kota atau satu daerah, itu memang kita akan dilihat dari hidup kita. Makanya kita disebut dengan kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka dalam arti ya, orang akan lihat kita, kasih kita pura-pura atau enggak. Ketika orang sakitnya enggak disembuhkan sekalipun, kalau dia lihat cara hidup kita begitu mengasihi kita, mengasihi dia otomatis juga menerima kita. Pasti udah sering lihat pelayanan yang ada yang dilakukan oleh Koahin gitu kan, maksudnya gembala mereka, dan kesetiaan, ketulusan pasti mendatangkan keterbukaan. Itu. Oke. Ada lagi mungkin Andrian. Andrian kayak tidur ya? Enggak, dia harusnya enggak tidur. Pak Erik, aku mau nambahin dikit ya kok. Oke, silakan. Ini namanya siapa? Saya belum saya lupa loh. Paulus. Oke, Paulus silakan. Tadi kan yang dibilang Kak Stephen Emmanuel ada tentang bagaimana kita menanggapi orang yang sakit kan. Nah, mungkin dari pengalamanku sih kalau misalkan ya bukan sepeka bapak sebelah saya ini, kalau aku kan lebih ke tipe yang karena emang basicnya dari dunia teater, dunia yang mengacting-actingkan orang gitu. Aku lebih belajar bahwa kita harus ada yang namanya empati. Nah, terkadang kita itu cuma kalau misalkan ngelihat orang yang sakit itu cuma simpati gitu. Cuma ngelihat dia sakit ya udah sembuh ya, oke. Atau kita cuma doain, doa kesembuhan, ya udah. Setelah itu kita kelar, cuma simpati. Tapi aku diajarin bahwa kita harus yang namanya empati gitu. Empati gimana kita benar-benar ngerasain bagaimana kita berada di posisi orang tersebut gitu. Misalkan kayak yang tadi disebutin Ko Erik, orang tersebut kanker payudara. Nah, kita benar-benar mungkin kita belum benar merasakannya ya, tapi kita benar coba empati gimana kalau kita berada di posisi orang tersebut gitu. Gimana rasanya kalau misalnya kita benar-benar mempunyai kanker di payudara kita gitu. Nah, di situ aku belajar bahwa selama di dunia teater aku belajar dan juga aku juga di jalan Tuhan dalam kerohanianku, aku belajar bahwa kita itu harus mempunyai empati pada orang, walaupun orang itu sekeras apapun orang itu gitu. Dimana even mungkin dia keras kepala atau mungkin masih mau menerima, batu aja sekeras apapun itu kalau diteteskan air sedikit demi sedikit pasti bakal melunak gitu. Apalagi orang yang keras kepala. Nah, karena itu
Aku bersyukurnya ya, waktu dulu itu aku orangnya nggak begini, kayak misalkan kalau misalkan ada orang yang ngelawan balik, aku pasti melawan balik juga. Jadi batu temu batu gitu. Nah, syukurnya sekarang ini karena udah diubahkan Tuhan, aku mulai belajar bahwa kita harus melihat kedalaman hati orang lain gitu. Karena yang di sisi yang ditampilkan orang lain itu kayak gunung batu, gunung apa? Es Gunung Batu. Es gunung batu ya. Atasnya dikit tapi bawahnya sangat dalam gitu. Nah, itulah yang harus kita lihat, yaitu bahwa kedalaman hati orang tersebut gitu. Jadi karena itu yang aku pelajari adalah kalau misalnya kita belum punya kepekaan yang sangat tinggi sama Tuhan, belajarlah untuk bisa empati kepada orang lain gitu. Amin, benar sekali. Karena ketika kita belajar untuk bisa memposisikan diri kita seperti orang lain, kita bisa belajar bahwa oh itu loh bagaimana kita mengasihi orang lain gitu. Oh itu loh bagaimana kita bisa peduli orang lain. Oh itu loh bagaimana kita bisa mengerti bahwa posisi dia itu nggak seenteng itu loh. Mungkin dia problemnya cuma gini, nggak bisa punya kamar sendiri. Problemnya cuma itu. Tapi mungkin dia orang lain melihat apa sih problem cuma karena nggak punya rumah kamar sendiri jadi nggak jadi problem gitu masalah dia. Tapi sebenarnya itu dalam juga loh buat dia loh kalau misalnya kita mengerti atau mau empati diri kita seperti diri dia gitu. Jadi ya itu sih kok kalau misalkan ada orang yang mungkin punya masalah atau apa segala macam, ya posisikan diri kita seperti diri dia gitu. Karena ketika kita memposisikan diri kita dari diri dia, kita walaupun belum pernah merasakan, kita jadi tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Itu sih kok. Amin, cakep. Paulus ini umur berapa sih Paulus? Kurang 2 dari Kosem. Kurang 2. Oh, lebih muda lagi. Berarti kurang lebih dengan mereka Stephen dong umurnya ya. Sama dengan Angga juga. Oke, kita lihat waktu. Kita ada satu foto nih. Kita mau lihat bentuk badan Sam kayak gimana dulu ya. Sebentar ya. Habis itu kita akan masuk ke sesi doa. Yang mau lihat Sam itu gimana? Ini ada di share sama Sam. Ya itu lihat ya, itu badannya agak bengkok ya. Itu bukan karena dia pegel ya. Karena pegel bukan ya. Itu skoliosis. Tulangnya itu bentuknya S. Bagi yang mengerti itu pasti tahu bagaimana susahnya punya tulang yang seperti itu. Ya, baju putih. Coba dibulatin. Dibuletin. Di gini, lihat ya. Yang ini. Ini nih. Ya. Ya benar-benar. Nah, ini sebenarnya waktu itu kita lagi penginjilan di Jakarta waktu itu di bawah kolong jembatan. Jadi Sam ikut, samping itu semua orang Pontianak juga, cuman saya nggak ada kontaknya dan nggak tahu di mana sekarang. Saya lupa namanya. Nah itulah pokoknya bentuk tubuhnya Sam yang skoliosis itu. Oke. Untuk ginjal gimana Sam ya ginjalnya? Ginjalnya gimana? Itu sebenarnya aku pengen sih untuk ronsen ulang segala macam. Karena kalau dulu sih berasa banget. Lari itu benar bengek banget waktu SD. SMP benar-benar udah pulih. Itu kerasa sih. Tapi ya sekarang penasaran juga sih gimana kalau di scan. Tapi Sam ini kayak nggak ada beban ya. Maksudnya ngomongin ginjalnya, ngomongin skoliosisnya kayak nggak ada beban gitu loh. Suka-suka lagi. Pokoknya aku cinta Tuhan. Pokoknya Sam gitu ya. Iya. Puji Tuhan ya. Oke. Kita serahkan ke Ko Yosua. Ya. Apakah ada pokok doa? Ini kita nanti akan doa sama-sama ya. Ada Stephen ya. Ini Stephen ya. Supaya Singkawang pulih dari corona. Ada Martin, ini apakah ini Ko Martin? Untuk hati yang kudus, supaya paham dan mengerti kekudusan Tuhan. Kemudian ada Andrean, dipulihkan ekonomi. Mencari jodoh nih. Wah, ini yang mencari jodoh nih. Cari tahu tujuan Tuhan dulu, pasti jodoh itu dapat ya. Terus untuk melayani,
Kemudian lewat WhatsApp ada Ibu Yeni, nanti kita doakan sama-sama ya, kesembuhan untuk suaminya yang sedang sakit, dan usahanya terdampak dari corona. Beliau minta kekuatan untuk melewati hidup ini ya. Bukan dengan mental survive ya, tapi kita lebih daripada pemenang. Fokus kita jangan mau dibelokkan sama setan ya. Saya mau cerita sedikit ya. Beberapa hari yang lalu itu Tuhan suruh saya berdoa untuk resist melawan dari roh bunuh diri ya, roh-roh ketakutan, roh yang bikin orang stres ya. Apalagi zaman corona ini itu tersebar kemana-mana ya gitu. Nah justru di situ kita sebagai anak Tuhan, keberadaan kita harus benar-benar berdoa dan ya mengajar orang-orang untuk punya pola pikir yang apa yang Alkitab katakan, Filipi 4 ayat 6 ya, pikirkan hal-hal yang bagus saja ya, walaupun udah memang kenyataannya susah itu. Makin kita pikirin susahnya, makin kita tambah stres lagi, bener kan? Kayak begitu. Jadi mari kita doakan sama-sama saudara. Bayangkan orang-orang ada di pinggir jalan itu susah cari makan kan, Gojek online, ya orang-orang yang harus keluar sekarang PSBB gimana kan? Apa nggak stres lagi mereka? Kalau masih single sih enak ya. Tapi kalau udah punya keluarga yang harus dikasih makan ini gitu, kita doakan supaya mereka dapat bantuan ya perekonomiannya. Juga ada Pak Alex ya di Surabaya, ini hamba Tuhan juga, lambung dan ususnya bermasalah. Kayaknya emah ini. Mari kita doakan sama-sama ya. Saya akan pimpin. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita memberkati orang-orang yang punya pergumulan, dan kalau Anda punya masalah, Anda punya pergumulan dalam hati, ada satu keinginan dalam hati Anda, mari kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk nama-nama yang sudah masuk di Encounter God Ministry ini, Tuhan. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab. Entah Tuhan akan mengabulkan secara langsung, atau Tuhan mengubahkan permintaan itu untuk menjadi lebih sempurna lagi. Aku berdoa untuk Stephen dari Singkawang, Tuhan. Keinginan hatinya agar Singkawang ini penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Agar terbebas dari corona. Terjadilah Tuhan seperti itu. Tuhan ajarkan untuk penduduknya, bahkan untuk seluruh penduduk di Indonesia ini Tuhan, di seluruh dunia. Agar aware Tuhan. Agar gak bermain-main dengan corona. Agar mereka pay attention Tuhan. Mereka menjaga lifestyle mereka. Protokolnya dijalankan sehingga corona ini bisa segera pulih dari bangsa dan negara kami juga bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ko Martin Tuhan. Engkau tahu kerinduan hatinya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memakai hati nuraninya untuk terus menempelak Tuhan ketika ada hal-hal yang salah yang dia lakukan. Aku berdoa Tuhan sama seperti Engkau menjagai kami. Engkau berikan komunitas yang benar Tuhan. Aku berdoa untuk Ko Martin punya keteguhan hati untuk mulai berkata tidak terhadap teman-teman yang nggak benar, yang bawa reaksi-reaksi negatif kepada dirinya, yang omong kotor, pikiran-pikiran yang najis, percabulan, dan lain sebagainya. Mencari keuntungan yang nggak wajar, ataupun cara-cara licin untuk mendapatkan keuntungan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan dalam dirinya untuk bisa mulai melangkah, Bapak. Kami percaya Tuhan, tujuan hidup kami masing-masing adalah menyangkali diri kami, sehingga kami yang lama mati, dan kami yang baru hidup di dalam-Mu Tuhan. Karena hidup yang kami hidupi adalah hidup yang diberikan di Yesus. Maka itu terjadi dalam kehidupan Martin Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati anak-Mu ini Tuhan. Merdekakan dirinya dari setiap belenggu Tuhan. Dari segala hal yang memperbudak dirinya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, jadikan terang di gereja, di tempat pekerjaan, dimanapun juga Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau berikan, Engkau kasih Tuhan kepada Ko Martin suatu pemahaman yang baru, bahwa manusia bisa untung dengan caranya Tuhan. Kadang kami berpikir Tuhan, kalau ikutin caramu, kami nggak akan bisa dapat untung. Tuhan, tunjukkan kepada Martin Tuhan, seperti Engkau menunjukkan kepada ketika kami mau melawan prinsip ekonomi yang bertentangan dengan hukum-Mu Tuhan. Hukum-Mu berkata, orang yang memberi, dia akan diberi. Berbahagialah orang yang banyak memberi Tuhan. Sedangkan hukum dunia berkata, jangan banyak-banyak memberi, justru simpan banyak-banyak.
Tuhan tunjukkan bahwa hukum-Mu senantiasa ya dan amin Tuhan. Engkau memberkati Ko Martin ketika dia melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam pekerjaan. Terjadi dalam kehidupan Ko Martin. Aku berdoa untuk Andrean Tuhan. Aku berdoa Bapak, kesusahan ekonomi apapun yang dia sedang alami, Tuhan berikan penghiburan, berikan pengharapan Tuhan. Untuk jodohnya juga Tuhan, untuk pelayanan dia, agar dia menemukan tujuan hidupnya Tuhan. Dan Tuhan akan mempertemukan jodoh untuk melakukan tujuan hidupnya. Aku berdoa Tuhan Yesus, pekerjaan yang sekarang sedang digumulkan, agar tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk Ibu Yeni Tuhan. Bapak, Engkau tahu kepedihan hatinya, kesedihan hatinya yang sedang dialami keluarganya Tuhan. Buat Bapak, pelajaran yang sulit dalam kehidupan ini, untuk dia stop menyalahkan Engkau, stop menyalahkan apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu damai dan sejahtera Tuhan. Corona ini Tuhan memang izinkan, tapi bukan dari Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan segala tipu muslihat iblis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Agar orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang susah, fokusnya diubahkan sama Tuhan. Kami tetap masih bisa bernapas. Dan kami mau melihat Bapak, bahwa penyediaan-Mu yang besar, pertolongan-Mu yang besar tersedia buat kami. Bapak, kami berdoa, pulihkan perekonomian Ibu Yeni. Aku berdoa agar dalam kesusahan ini dia menemukan Engkau. Keluarganya bertobat, menemukan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa mengawasi mereka. Dalam kesesakan mereka, senantiasa mengasihi mereka. Bapak, ajar kami nggak melekat kepada harta Tuhan. Bahwa di akhir zaman, hari-hari terakhir ini, harta kami dengan sangat gampang bisa hilang Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan harta kami adalah pengenalan akan Engkau. Harta kami adalah kami mengenal siapa pencipta kami yang sudah mati buat kami. Bapak, ini nggak akan tergantikan dan ini akan kami bawa sampai selama-lamanya di masa kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Alex Tuhan. Lambung dan ususnya sedang bermasalah. Dia lagi di rumah sakit. Tuhan sembuhkan. Jamah Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa melayani-Mu lagi. Dia bisa aktif seperti sedia kala. Aku berdoa untuk obat-obat yang dipakai, Tuhan cukupkan juga perekonomian keluarganya. Ini pokok doa kami. Tuhan tidak lupa kami berdoa untuk pandemik yang sedang berlangsung Tuhan. Banyak orang bunuh diri. Kami percaya banyak orang stres, banyak orang rohnya ditawan oleh iblis menjadi gila karena frustasi, karena depresi, karena tinggal dalam kemarahan, karena tinggal dalam kekecewaan dan kesedihan. Maka kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini, kami mau melepaskan berkat damai sejahtera kepada seluruh dunia, kepada lingkungan kami, kepada keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang masuk ke dalam relung hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan orang yang belum kenal Engkau Tuhan. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, seperti Engkau mengubahkan Samuel Tuhan. Gak ada yang mustahil Bapak. Penyakit yang sebenarnya bukan penyakit fisik Tuhan, tetapi ketika jiwa kami bermasalah Tuhan, maka kami minta sembuhkan jiwa-jiwa yang bermasalah di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mata kami Tuhan yang tinggal dalam kegelapan, yang tinggal dalam perbudakan, perjabulan, perzinahan, kemarahan, iri, dengki, dan semua penyakit-penyakit kejiwaan yang lain. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera Tuhan. Roh-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Roh-Mu Tuhan yang membawa penghiburan, membawa sukacita, sekalipun keadaan gak baik Tuhan. Terjadi dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam orang-orang kami cintai. Juga jauhkan seluruh keluarga kami dari corona Tuhan, yang sedang berbeban berat soal ekonominya kurang sekarang Tuhan. Berkati mereka, orang-orang yang bekerja di jalanan Tuhan, berkati mereka, pelihara mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu atas dunia ini Tuhan yang sedang sekarat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Pak Jokowi dan jajarannya Tuhan. Agar mereka punya keputusan-keputusan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk memerintah bangsa dan negara ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap perkara, dalam segala hal Tuhan. Baik suka maupun duka Tuhan. Beri kami pelajaran untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Buat kami mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Sehingga kami nggak merasa hampa. Sehingga kami fokus kepada tujuan hidup itu Tuhan. Kami mau kerjakan. Sampai nanti kami bisa finishing well. Bertemu muka dengan muka kepada-Mu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini doa kami. Kami serukan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan.
Amin. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Oke. thank you Aku buat Pengumuman semuanya. Jadi kita akan selalu ada info nanti buat teman-teman yang sudah pernah join. Kedepannya kita akan ada sejenis kayak kita nggak cuman dengar kesaksian, tapi kita dipungkiri. Sekarang dunia butuh sesuatu yang bisa mendekatkan mereka dengan Tuhan. Amin ya semuanya ya. Amin. ya. Amin. Mungkin dari Ko Untuk Yosua. minggu depan kalau nggak berhalangan kita akan dilayani dalam Bible study ya, sama misionaris dari Nigeria ya. Sekarang beliau tinggal di Bali ya. Semoga Senin depan tidak ada halangan ya. Nanti saya akan jadi penerjemahnya. Jadi pastikan teman-teman datang untuk Ko Martin, kemudian Paulus, Andrean, Stephen ya. Kami sangat butuh orang-orang yang mau melayani bersama di tempat ini ya. Apapun bisa dikerjakan di tempat ini ya. Kami butuh kehadiran kalian juga, support kalian, doa juga gitu ya. Jadi jangan malu-malu, ayo kita bergabung di sini. Itu aja. Oke, saya rasa itu aja. Selamat malam semuanya. Kalau masih ada, mungkin ada yang mau ngomong lagi terakhir? Kalau tidak ada, thank you buat Sam ya telah memberkati kita, dan thank you juga teman-teman yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye bye. Tuhan memberkati.